Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi ratusan pekerja pendamping desa memaksa masuk ke dalam gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat berunjuk rasa. Mereka menuntut Menteri Desa dicopot lantaran telah memecat pendamping desa secara sepihak. Di belakang mobil, maju ke depan, kawan-kawanku, sahabat-sahabat juang, para pendamping desa, kau dihinakan, kau jangan bangga kembali. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Desa. Massa memaksa masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan dan kepolisian. Aksi saling dorong antara petugas dan massa tak terhindarkan. Hal ini membuat pagar utama gedung terbuka dan massa merangsak masuk ke dalam gedung. Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan kebijakan Menteri Desa PDT tentang PHK sepihak kepada pendamping desa yang pernah mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Total ada 1.040 orang pendamping desa di tahun 2025 yang kehilangan pekerjaannya. Kami hadir ke tempat ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami sangat profesional dan berintegritas dalam membangun desa, dalam mendampingi desa. Yang menjadi persoalan bahwa kami hari ini yang berjumlah 1.040 orang dan ribuan orang lain atas kebijakan yang tidak populer, atas kebijakan yang zolim oleh Menteri Desa Randy Sutanto melakukan PHK terhadap kami seluruh pendamping desa 1.040 orang. Para peserta aksi juga meminta Presiden Prabowo agar mencopot Yandri Susanto sebagai Menteri Desa karena dianggap tidak memihak kepada pekerja pendamping desa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru itu berinisial MSY. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY yang merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan satu orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Dengan demikian, Kejagung saat ini telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka sebelumnya terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar, mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kejagung mengungkap Ketua PN Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Sebelumnya, keempat hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng ini pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa Kilometer 50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar. Tersangka lainnya Hakim Ali Muhtarom juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim pengadilan tipikor Jakarta yang sempat menangani sejumlah perkara seperti kasus korupsi PT Asabri, kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi PT S4G Kemenkominfo, hingga menangani perkara korupsi impor gula. Dalam kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Juyamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2019. Saat itu Juyamto memvonis 2 terdakwa penyiraman masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Juyamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu, Juyamto juga menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Juyamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara kasus korporasi termasuk di sektor kelapa sawit hingga kasus yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab terkait dengan kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terkini, kasus dokter kandungan cabul di Garut, Jawa Barat sudah terhubung dengan kami Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin. Selamat malam Pak Joko, apa kabar? Selamat malam Bapak. Baik, Pak Joko dengan Davi di studio. Pak Joko, pertama saya ingin mengetahui Pak, hingga saat ini apakah sudah ada yang melapor yang mengatasnamakan sebagai korban dari pelaku Pak? Ya bisa saya jelaskan. Memang kita saat ini kita sudah menerima untuk korban ada dua korban yang sudah kita periksa, ya. Kemudian kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan beberapa alat bukti dan kita sudah berkoordinasi dengan ahli juga dan kita sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan dari penyidikan dan selanjutnya kita akan tetapkan sebagai tersangka. Baik, 2 orang korban yang melapor ini Pak, apakah salah satunya yang berada dalam video viral yang kemarin Pak? Kalau untuk yang video atau yang di CCTV yang di viral itu kita masih dalam melakukan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah temukan. Kita masih melakukan pencarian di mana korban tersebut dan siapa namanya dan di mana keberadaan kita masih melakukan pencarian. Namun demikian kita tidak terpaku dengan yang video viral tersebut. Kita menemukan atau kita bergerilya, kita melakukan sosialisasi ke masyarakat yang merasa
menjadi korban atau pelecehan dari MSF ini, segera kita juga membuka posko pengaduan apabila ada masyarakat yang merasa menjadi korban dari MSF ini, agar menghubungi di hotline kami, yaitu atau di 0811-340-4040. Nah, kita tindak lanjutin, dan untuk masyarakat yang merasa akan melaporkan, kita jaga kerahasiaannya dan kita lindungin hak-haknya seperti yang apa diatur undang-undang. Baik, Pak Joko, sejauh ini apa saja Pak fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan sementara terhadap pelaku, Pak? Fakta-fakta yang kita dapatkan itu dalam ranahnya penyidikan, ya. Namun demikian kita sudah menemukan 2 alat bukti di rangkaian dari penyidikan kami, bahwa Baik, kita sudah menemukan adanya tindak pidana, kita naikkan sidik dan kita menemukan 2 alat bukti. Kita selanjutnya akan menaik statusnya menjadi tersangka dan kita akan melakukan penahanan terhadap tersangka. Baik, ini pelaku ini ditangkap di Jakarta, betul begitu Pak ya? Ya. Bagaimana kemudian karena, aparat kepolisian bisa menangkap dan mendapatkan informasi dari, bahwa yang bersangkutan ada di Jakarta, Pak? Jadi perlu diinformasikan bahwa untuk MSF sendiri, untuk praktek di wilayah Garut itu berhenti atau tidak melakukan praktek di Garut itu mulai Desember 2024. Ya. Jadi mulai Desember 2024 itu MSF ini sudah tidak berdomisili di Garut lagi. Dan waktu video viral tersebut kita menemukan bahwa yang bersangkutan ada di Jakarta, kemudian kita melakukan penyebutan di Jakarta. Demikian. Yang bersangkutan di Jakarta ini artinya praktek juga Pak di sebuah klinik atau rumah sakit di Jakarta? Tidak. Jadi yang di Jakarta itu domisilinya di Bandung dan di Jakarta. Kebetulan dia ada di Jakarta waktu kita jemput. Baik, Pak, Polres Garut kan membentuk tim gabungan atau Satgas gabungan bersama dengan Polda Jawa Barat. Bagaimana kemudian kerjasama dan koordinasi yang dilakukan Pak untuk mengungkap kasus ini? Ya memang setelah adanya video viral yang tersebar luas di media sosial, kita melakukan langkah cepat, membentuk tim dari gabungan dari Polda Jabar, tim IT dan dorongan dari unit PPA Polda Jabar. Kita membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini yang ada dipimpin oleh Bapak Kapolres. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan membagi tugas. Alhamdulillah dalam waktu yang cukup singkat kita dapat mengamankan yang diduga pelaku. Baik, terakhir Pak, barangkali ini pelaku kan sudah ditangkap, kemudian juga keterangannya masih didalami. Kapan akan dirilis Pak? Secepatnya kita akan rilis. Secepatnya, baik. Kita tunggu Pak dan kita kawal terus Pak perkembangan kasus ini seperti apa. Terima kasih Pak Joko Prihatin sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak. Terima kasih. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri berpandangan pemerkosaan oleh dokter bius terjadi karena minimnya pengawasan. Reza menyebut pelaku dan organisasi harus bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan tersebut. Ya, kita tidak melulu bicara tentang keterkaitan dengan peristiwa perkosaannya atau kekerasan seksualnya, tapi barangkali keterkaitan dengan kelalaian, mismanagement. Bagaimana obat bius bisa keluar bukan untuk kepentingan pengobatan pasien dan seterusnya. Nah, paling tidak 2 pihak itu yang harus memberikan pertanggungjawabannya, yaitu individu, si oknum dokter, dan organisasi. Organisasi kalau kita rincikan lagi siapa? Ya paling tidak dari pihak rumah sakit, mengingat TKP-nya ada di rumah sakit. Instrumen kejahatan atau sumber daya yang digunakan oleh si pelaku juga besar kemungkinan datang dari rumah sakit. Obat biusnya, ruangannya, ranjangnya, dan seterusnya itu datang dari pihak rumah sakit. Nah, sekali lagi, berarti memang sudah 2 faktor ini, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik, menggiring kita untuk sampai pada sebuah simpulan 2 pihak, individu dan organisasi, spesifik rumah sakit harus memberikan pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa ini.
Kembali di iNewsroom, pemirsa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk. Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Terduga pelaku pencabulan seorang guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta masih menerima gaji meski telah dipecat sebagai dosen. Sementara itu, salah satu LSM perempuan, Rifka Anissa, siap bekerja sama dengan UGM guna memberi pendampingan kepada korban pencabulan. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta EM yang telah dipecat sebagai dosen akibat terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya masih menerima gaji. EM masih menerima gaji lantaran statusnya masih menjadi PNS dan menjabat guru besar. Sementara itu, pemeriksaan pelanggaran disiplin kepegawaian terhadap EM oleh tim pemeriksa UGM segera dilakukan. Pemeriksaan inilah yang nantinya menentukan nasib status PNS EM. Berarti karena masih PNS dan guru besar tetap dapat gaji ya Pak? Ya, dari aspek legal kita perlu lihat ya, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi sampai terbukti dia terbalik, baru kemudian hak dan kewajibannya dihentikan. Karena begini, tanpa ada putusan atau yang final, kemudian terus kita menghapuskan hak dan kewajiban seseorang, dia akan bisa menggugat hal itu. Terkait desakan agar para korban melapor ke polisi, pihak UGM enggan memberikan komentar banyak. Menurut Andi, yang berhak melaporkan kasus itu secara hukum adalah korban. Kuasa hukum korban dugaan pencabulan oleh mantan rektor kampus Universitas Pancasila Jakarta mendatangi Divisi Propam Mabes Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan kejanggalan dan lambannya proses penyelidikan kasus tersebut. Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh mantan rektor Universitas Pancasila, Editut Hendratno, diklaim kuasa hukum korban berjalan lamban dan syarat kejanggalan. Temuan kejanggalan itu pun telah dilaporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya dan pada Rabu siang dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Beberapa kejanggalan tersebut yaitu adanya 2 SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan yang diterbitkan penyidik Polda Metro Jaya untuk 1 orang terlapor. Hal tersebut diketahui ketika tim kuasa hukum korban RZ dan DF berkoordinasi ke pihak Kejati ke Jakarta. Tak hanya itu, penyidik Polda juga dinilai tidak kooperatif dengan kuasa hukum korban karena kerap berkomunikasi dengan korban tanpa sepengetahuan kuasa hukum. SPDP yang kedua itu mereka dengan nomor yang berbeda tetapi rujukannya
menjadi kuasa hukum baru pernah mendengar satu kasus satu orang yang sama itu SPDP-nya dua SPDP. Dan penyerahan SPDP pun dari terbit sampai diserahkan diterima itu lewat dari 7 hari. Nah, artinya sudah tidak sesuai dengan kode etik hukum acaranya. Artinya di sini kita menemui ada syarat-syarat formil yang sudah dilanggar oleh penyidik Polda seperti itu. Diketahui dugaan pencabulan oleh mantan Rektor UP, Edith Tut Hendratno, terjadi pada awal tahun 2024 lalu dengan 2 korban staf kampus berinisial RZ dan DF dan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Edi sendiri telah menjalani pemeriksaan dan status kasusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan usai digelar perkara. Polisi telah menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut berdasarkan kumpulan informasi, fakta, dan lainnya, namun hingga kini Edi belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya di sebuah klinik di Garut telah ditangkap. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi menyebut korban dugaan pelecehan dokter kandungan di Garut lebih dari 2 orang dan kini pelaku telah ditangkap. Dan berikut keterangan Ibda Susilo di program iNews Sore beberapa saat yang lalu. Sampai saat ini untuk yang sudah melaporkan ke Polres Garut sebanyak 2 orang. Oke, baik, 2 orang. Apakah mengalami pelecehan yang sama atau seperti apa, Pak, tindak lanjutnya? Untuk modusnya hampir sama. Oke, artinya yang bersangkutan ini meraba bagian sensitif dari korban yang tidak seharusnya, begitu, Pak? Iya, betul, Pak. Oke, terkait dengan video yang viral di media sosial, Pak, apakah ini polisi sudah berhasil mengidentifikasi korbannya siapa, kemudian juga apa nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti apa, Pak? Untuk yang di video viral tersebut masih dilakukan pencarian oleh pihak kami. Untuk yang 2 orang ini bukan dari video viral tersebut. Baik, Pak Adi, apa status hukum dari dokter MSF saat ini? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan atau seperti apa, Pak? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan.
Oke, masih dalam pemeriksaan ya Pak ya. Ini akan aksi. Kampus seharusnya menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu, tapi nyatanya pelecehan seksual masih terjadi di ranah universitas dan terbilang mandek dalam penyelesaian kasusnya. Apa yang membuat kasus ini terhambat berbeda dengan kasus mahasiswa PPDS Unpad yang kasusnya cepat terungkap? Untuk membahasnya sudah ada penasihat Kapolri Arianto Sutadi yang bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Arianto, apa kabar? Selamat malam Pak Davi, baik, terima kasih. Pak Arianto, bagaimana Anda melihat perbedaan penanganan ya antara tadi informasi yang kami sampaikan dengan juga dokter PPDS yang memang sedang viral akhir-akhir ini? Ya, kalau saya bandingkan ya tadi itu satunya pelecehan seksual yang terjadi setahun yang lalu ya, dan yang kemudian yang ini perkosaan ya, perkosaan orang yang tidak sadar yang terjadi bulan yang lalu. Sementara kalau yang saat pertama dulu itu karena pelecehan seksual ya, seakan-akan waktu itu kan lebih ringan ketimbang perkosaan. Dan kasus seperti itu biasanya enggan dilaporkan oleh korban karena mungkin nanti malah malu, belum tentu bisa terbukti dan sebagainya. Sehingga korban biasanya lambat, tidak segera melaporkan. Nah, sementara kalau yang kedua ini kan itu begitu kejadian malamnya diperkosa, kemudian hari berikutnya sudah langsung melaporkan ke polisi dan polisi cepat langsung mendatangi ke TKP dan bisa mengambil bukti-bukti yang otentik ya, bukti-bukti ada sperma ataupun CCTV dan sebagainya, itu sehingga alat buktinya sangat komplit Pak. Jadi nggak usah nunggu waktu, langsung bisa naikkan menjadi penyidikan tersangkanya maupun perbuatannya. Sementara untuk kasus yang di UGM itu, yang sana itu kan dilaporkan oleh korban, tapi pasti buktinya juga tidak selengkap ini. Dan kemudian tadi apalagi kuasa hukumnya mengatakan bahwa penanganannya lamban, ada 2 SPDP dan sebagainya itu. Yang seperti itu sudah banyak terjadi Pak. Suatu kasus yang dilaporkan, kemudian kalau itu dianggap laporannya itu kurang cukup buktinya, biasanya polisi akan lambat melakukan penyelidikan selanjutnya. Karena untuk mengumpulkan bukti itu butuh penyelidikan, sedangkan penyelidikan polisi itu apabila tidak diawali dengan data yang bisa memancing tindakan berikutnya, pasti dia akan terhenti. Itulah kira-kira perbedaan, karena jadi kesimpulannya, karena yang pertama dulu itu kemungkinan buktinya kurang kuat, sehingga polisi harus mencari bukti tambahan sendiri. Sementara kalau yang belakang ini buktinya sangat kuat, sehingga dalam waktu singkat dia bisa langsung naik ke penyidikan. Baik, Pak Arianto, artinya apa yang dilakukan oleh kuasa hukum, misalnya tadi melaporkan ke Dipropam gitu, apakah ini menjadi langkah yang efektif Pak untuk mempercepat pengungkapan kasus ini? Sudah seharusnya demikian Pak. Jadi kalau seorang ini ya, untuk umum, saya umumkan untuk semua orang yang berperkara pada polisi ya, laporan, kemudian laporannya sudah diterima, tetapi tidak ada kelanjutannya, maka dia kok berhak untuk komplain kepada Propam ataupun kepada atasannya gitu. Apalagi apabila dia tidak dilayani dengan baik, misalnya dia menyampaikan bukti tapi tidak diproses, kemudian dia menanyakan perkembangan tapi tidak dijawab atau diingkari, itu dia boleh komplain kepada atasan penyidiknya atau kepada Propam, sehingga Propam nanti bisa ngecek apakah ini memang suatu kelalaian atau memang itu kesulitan yang dihadapi oleh polisi dan masih di dalam batas-batas SOP apa tidak. Jadi memang harus itu dilaporkan. Memang harus dilaporkan Pak ya. Baik, kita kawal terus nanti seperti apa perkembangannya. Terima kasih Pak Arianto tadi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu Pak Arianto. Terima kasih, selamat malam. Kali di iNewsroom, pemirsa, puluhan orang mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan massa untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut.
Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pak Jokowi, Pak. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu Barusan Pak gimana Jokowi Pak? dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM ditunjukkan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Sementara itu terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo akan menempuh jalur hukum. Sebab menurut Jokowi, tudingan tersebut sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Sementara itu, di tengah ramai ijazah palsu, Menteri Kabinet Merah Putih justru bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Para menteri menyatakan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Kabar duka datang dari dunia advokat tanah air. Pengacara senior Hotma Sitompul tutup usia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pengacara senior Hotma Sitompul tutup usia. Hotma mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Jakarta pada pukul 11:15 WIB. Sebelumnya almarhum sempat menjalani perawatan di Penang, Malaysia sebelum kembali ke tanah air dan dirawat intensif di RSCM. Kami menginfokan bahwa Hotma Sitompul sudah meninggal dunia hari ini pukul 11.15. Sudah berapa lama dirawat sakitnya? Sudah beberapa hari, sakitnya sudah komplikasi lah ya.
Jenazah Hotma Sitompul akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Antasari nomor 79A Jakarta Selatan.